Jika setan jin nasab itu nggak mau ninggalin kita, maka kita yang tinggalin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan lagi, ya. Bagaimana cara menghancurkan jin nasab? Sangat alot menghancurkannya dari tubuh. Wah, ini sering sekali ditanyakan ya terkait dengan masalah jin nasab ini. Teman-teman semua, jin nasab ini adalah jin warisan leluhur. Jadi jin dari leluhur kita gitu. Jadi dia sudah ada pada diri kita semenjak kita itu lahir sudah, istilahnya begitu. Jadi dari kecil itu kita sudah diikutin sama jin nasab ini. Karena itu warisan leluhur. Jadi sudah kita itu ditarget, menjadi target gitu lah. Jadi wah nanti si A ini akan menjadi target selanjutnya gitu lah. Ya, setelah leluhurnya nggak ada, meninggal maksudnya. Nah, jadi memang apa ya istilahnya alot memang. Ya tapi memang satu ya harus bersabar gitu lah. Harus bersabar dalam proses rukyah jin nasab ini. Ya. Kita itu gini loh. Kita itu pernah merukyah jin nasab itu yang mempengaruhi sakit-sakitan, ya kan? Jadi beliau itu seorang ibu dia itu sudah berapa tahun ya rukyah itu ya. Kalau nggak salah 4 tahun sebelumnya, lalu kenal sama rehab hati itu 4 tahun juga. Rukyah sama saya itu mungkin 3 tahunan mungkin. Jadi rukyahnya itu 3 tahun. Jadi kalau rukyah cuma sekali, 2 kali, terus berharap setannya lepas, jin nasab lepas ya enggak, ya memang enggak mungkin kayaknya untuk jin nasab itu. Jadi beliau itu 4 tahun sama 4 tahun 8 tahun baru lepas. Ya, nah disitulah memang prosesnya lambat, tapi kalau kita memang betul-betul ingin melepas itu, selesai nanti itu akan terlepas. Ya, kalau Ustadz saya baru rukyah kemarin kok kok gangguannya masih ada misalkan, ya kan? Ya memang baru rukyah kemarin gitu loh, sekali ya kan? Atau mungkin baru rukyah seminggu ya kan, sebulan ya, setahun aja itu itu sangat cepat sekali kalau setan jin nasabnya itu bisa lepas setahun loh ya, itu bisa bagus sekali itu. Tapi semua memang butuh proses sih, teman-teman kita semua butuh proses untuk melepas jin nasab itu ya. Jadi istiqomah rukyah di situ ya, rukyah mandiri ya kan, lakukan rukyah-rukyah yang berbobot gitu loh, baca Al-Baqarah, Az-Zahrawain. Pasien saya itu dia Az-Zahrawain 3 tahun Bapak Ibu semua. Az-Zahrawain itu membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran 3 tahun tiap hari satu surat, baru lepas di kurang lebih tahun keempat gitu. Ya kan? Ya puncaknya ketika dia kambuh nggak selesai-selesai ya kan, terus dia itu rukyah intensif bersama kami, dan alhamdulillah bismillah di terakhir dia mau pulang, saya bilang itu ketika intensif itu, yuk sebelum pulang kita rukyah lagi. Rukyah intensif itu sehari bisa sampai 3 kali gitu. Sehari bisa sampai 4 kali kalau intensif. Jadi karena beliau mau pulang ya udah sebelum rukyah, sebelum pulang kita rukyah lagi. Wah, di situ ketika kita rukyah nangis beliau. Saya pikir itu nangis ini. Saya pikir itu nangisnya setannya nangis. Jadi nangis menjerit. Tapi ternyata yang nangis adalah beliaunya sendiri. Jadi di mana beliau ini baru menyadari ada dosa yang dia lakukan selama ini. Yakni apa? Durhaka pada suaminya. Durhaka sama suaminya. Bayangin Pak, Bapak bayangin teman-teman semua. Sekian tahun dia rukyah, dia belum menyadari itu. Baru Allah buka hijabnya pas sudah berapa 8 tahun rukyah. Ya.
bersama kami 3 tahun, 4 tahun lah. Baru dibuka ya, baru sadar, oh ternyata ini. Dan itu adalah dosa bentuknya. Durhaka sama suami dosa kan. Wah, dia minta maaf sama suaminya, nangis-nangis, suaminya minta maaf sama istrinya, nangis-nangis juga. Ya udah, saya juga luar biasa ya. Nah, lalu setelah itu rukyah, wah, muntah dahsyat itu. Tapi setelah itu alhamdulillah biidznillah taala ya, beliau nggak kambuh lagi sakitnya. Beliau nggak kambuh lagi, nggak kumat-kumatnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya kan? Artinya apa? Pengaruh setan jin nasab pada diri beliau itu sudah lepas. Demikian teman-teman semua. Ya, jadi pengaruhnya sudah tidak bisa mempengaruhi beliau untuk sakit-sakit. Alhamdulillah, 4 tahun dengan kami dan 4 tahun dengan rukyah sebelumnya, kurang lebih demikian. Jadi memang butuh proses ya, bertahap ya. Intinya begini, ini terakhir ya, poinnya ya. Jika setan jin nasab itu nggak mau ninggalin kita, maka kita yang tinggalin dia. Bisa dipahami nggak ya? Jika setan itu nggak mau meninggalkan tubuh kita, nggak mau keluar lah istilahnya ya, mau tetap di dalam tubuh kita jin nasab itu, maka kita harus tinggalkan dia. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan sifat-sifat atau karakter yang disukai mereka dalam tubuh kita. Misalkan marah, ya kan? Terus apa lagi? Jengkel, terus dusta, terus apa lagi? Durhaka. Ini kan semua sifat karakter yang disukai setan gitu. Nah, itu tinggalkan. Dan teman-teman semua bisa melihat dalam dirinya, bisa muhasabah ya, bisa muhasabah. Apa sih sifat buruk dalam diri kita yang disukai setan? Nah, itu tinggalkan itu. Tinggalkanlah. Ya kan? Was-was. Ya. Was-was itu mengikuti perintah setan. Setan kasih bisikan, kita ikutin. Ya kan? Jangan ikuti bisikan-bisikan dia, jangan diikuti. Ya kan? Pokok semua sifat-sifat yang disukai setan dalam tubuh kita tinggalin. Karakter-karakter yang disukai setan tinggalin. Itu artinya kita meninggalkan dia. Ya, seperti itu. Ya. Ya harus semangat memang. Harus semangat, harus istiqomah. Insya Allah akan lepaskan itu. Allah akan lepaskan kita dari belenggu-belenggu setan dalam diri kita. Ya, salah satunya adalah jin nasab. Begitu ya teman-teman ya. Jadi memang ya kalau baru sebulan rukyah, sabarlah gitu ya. Sabar ya, sebulan rukyah, 2 bulan rukyah, sabarlah, istiqomah. Terus rukyah, hajar. Ya, rukyah ya. Begitu ya teman-teman semua ya, insya Allah ya. Semua butuh proses sesuai dengan kadarnya. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.